Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tubuh Bai Cuye langsung sedikit membungkuk, kaki kanannya ia majukan ke depan bersamaan dengan pedangnya terhunus ke depan. Kalian semua bersiaplah, jangan sisakan satupun dari mereka, dan jangan terlalu naif dengan mengampuni sampah seperti mereka, ucap Bai Cuye langsung mengayunkan pedangnya ke arah leluhur panah suci. Blus, sebuah bilah pedang berwarna merah langsung melesat ke arah leluhur panah suci. Leluhur panah suci langsung tersenyum sinis, bocah ketahuilah tempatmu, dengus leluhur panah suci dengan pandangan jijik. Dengan santai leluhur panah suci menarik busur panahnya. Wus, duar. Seketika dua bilah mana langsung bentrok menyebabkan daya ledak yang cukup besar. Semua pihak musuh yang dekat dengan bentrokan tersebut langsung mengibaskan tangan mereka, untuk menghilangkan asap yang ada di depan mereka. Namun baru saja para leluhur, panglima dan jenderal kedua ras menghilangkan asap, sebuah serangan muncul di depan mereka. Crash, duar, art, teriakan demi teriakan seketika menggema di tempat tersebut. Bai Cuye yang melihat rencananya berhasil langsung tersenyum tipis. Sementara leluhur panah suci yang baru sadar jika dirinya terpancing, kini tak bisa menahan diri lagi untuk tidak meraung. Sialan kalian berlima! Jangan sebut aku leluhur panah suci jika tidak membunuh kalian semua dengan panahku, teriak leluhur panah suci kini menarik busur panahnya. Saat leluhur panah suci menarik busur panahnya, aura di sekeliling leluhur panah suci berubah menjadi berat. Warna dari anak panah yang leluhur panah suci tarik juga mulai berubah, dari yang berwarna biru kini menjadi putih keemasan. Panah suci murni, teriak leluhur panah suci. Wus. Anak panah dengan kekuatan tak main-main langsung melesat ke arah Bai Cuye. Bai Cuye juga tak mau kalah. Teknik darah abadi, tubuh darah yang tak terbatas, ucap Bai Cuye dengan nada datar. Celep, duar, tubuh Bai Cuye langsung hancur setelah ditembus oleh anak panah milik leluhur panah suci. Hahaha, mati juga kau sampah, teriak para leluhur dari kedua ras kini tertawa terbahak-bahak. Dasar lemah, hanya dengan satu teknikku saja kau sudah langsung mati, ucap leluhur panah suci dengan nada sombong dan jijik. Sementara keempat yang kini sedang membantai para panglima, jenderal serta pasukan kedua ras langsung mundur setelah melihat tubuh Bai Cuye berubah jadi kabut darah. Namun leluhur tombak cahaya merasa ada yang tidak beres, ia telah bertarung cukup lama dengan Bai Cuye dan ia tahu jika Bai Cuye tidak akan mudah mati. Jangan mundur, kembali serang mereka yang terlemah dulu, jangan buat Tuan Ye menunggu terlalu lama, ia butuh bantuan kita nanti saat melawan para leluhur yang kekuatannya pada ranking SSS+. Ucap leluhur tombak cahaya kembali melesat ke arah para jenderal yang terlihat ikut tertawa, saat melihat kematian Bai Cuye. Wus, jangan senang dulu sampah menjijikkan, Tuan Ye tidak akan semudah itu mati. Dengus leluhur tombak cahaya mengayunkan tombaknya. Blus, sebuah cahaya langsung bersinar terang. Crash, art, seketika puluhan jenderal serta pasukan dari kedua ras mati dengan tubuh terpotong dua pada bagian pinggang. Sial, cepat hentikan mereka berempat, jangan biarkan ia membunuh orang-orang kita terlalu banyak, teriak salah satu leluhur ras elf memberitahu rekannya yang lain. Bom bom bom. Tak lama keempat orang yang berpihak kepada Bai Cuye, langsung dikepung oleh kedua ras serta beberapa leluhur. Dread, saat mereka bertarung dengan sengit, sebuah petir berwarna merah disertai awan yang tadinya cerah, kini berubah menjadi berwarna merah gelap. Cerjer, bros, bukan hanya berubah di awan saja, kini muncul petir dan badai berwarna merah gelap secara bersamaan. Fenomena apa ini? Ucap salah satu leluhur tertua yang berada di sebelah leluhur panah suci.
Tanpa terasa tubuhnya sedikit bergidik melihat semuanya berwarna merah. Dek-dek, dek-dek, dek-dek. Seketika sebuah suara detak jantung menggema di tempat mereka bertarung, hingga terpaksa mereka semua menghentikan pertarungan. Suara detak jantung tersebut ternyata tidak terdengar di area situ saja. Malah suara detak jantung tersebut kini terdengar ke seluruh pelosok dimensi alam sihir. Baian, leluhur Hendrik bersama leluhur pedang api yang ia seret langsung berhenti. Apa yang sebenarnya terjadi? Pound sterlingku baru mendengar suara detak jantung ini menyebar ke seluruh dimensi ini. Ucap leluhur Hendrik kini merasa sedikit ketakutan, karena cukup banyak hal aneh yang ia temui semenjak kedatangan kedua Baian, atau pertemuan keduanya di dimensi alam sihir. Kini pandangan leluhur Hendrik mengarah ke kiri, ia melihat Baian tersenyum tipis. Ayo cepat ke sana, ajak Baian langsung merobek ruang. Wus, wus, tep-tep. Tak lama Baian dan leluhur Hendrik muncul tidak jauh dari titik pertempuran kedua. Pandangan keduanya langsung mengarah ke sosok darah yang kini perlahan membentuk jantung. Ini bukankah ini keturunan ras klan darah? Ia memiliki darah kuno abadi yang telah lama musnah di dimensi alam dewa. Ucap leluhur Hendrik terkejut luar biasa. Tentu dalam sekali pandang, ia langsung tahu jika orang yang di depannya memiliki darah kuno abadi, yang konon tidak bisa mati atau musnah. Tapi tetap saja, kematian itu tidak akan bisa dihindari, walau orang berkata mereka abadi, mereka pada akhirnya tetap mati. Buktinya ras yang leluhur Hendrik ucapkan, ras klan darah dikatakan tidak bisa mati, tapi pada akhirnya mereka musnah, walau tidak ada yang mengetahui bagaimana cara mereka mati atau siapa yang membunuh mereka. Orang-orang zaman dulu hanya bisa menemukan tempat reruntuhan klan mereka saja, dan tidak menemukan jejak dari mayat mereka. Kembali ke Bai Chuye. Perlahan tapi pasti, kini tubuh Bai Chuye mulai terbentuk lagi. Sementara leluhur panah suci yang kini mencoba membunuh Bai Chuye, ditahan oleh keempat yang memihak ke Bai Chuye. Sialan kalian, jangan halangi aku, teriak leluhur panah suci kini dipenuhi oleh amarah melesatkan ratusan anak panahnya. Tak mau kalah, para musuh juga ikut menyerang keempat pihak Bai Chuye. Bom bom bom, aku sudah tidak sanggup menahan serangan gabungan mereka guru. Ucap leluhur elf berjubah hitam kini menyemburkan darah terus-menerus dari mulutnya. Bertahanlah Luer, tinggal sedikit lagi kita semua pasti akan aman. Ucap leluhur tombak cahaya dengan penuh keyakinan. Benar, berjuanglah anak muda, teriak leluhur berjubah hitam dengan lambang naga. Hahaha, lihat mereka telah menjadi gila dengan mencoba saling menyemangati, teriak salah satu leluhur ras manusia tertawa terbahak-bahak, sambil mengayunkan pedangnya ke arah pemuda yang dipanggil Luer. Crash! Dada Luer seketika menyemprotkan banyak darah saat terkena tebasan musuh. Luer, teriak leluhur tombak cahaya mencoba membantu muridnya. Saat leluhur tombak cahaya lengah, sebuah anak panah muncul tepat di depan dirinya. Celep! Leluhur tombak cahaya langsung terpental mundur, kini sebuah anak panah menancap tepat di dadanya. Uhuk, rupanya hanya sampai sini saja batasanku, maafkan aku Luer karena tidak bisa membantu dan maafkan aku Tuan Ye karena tidak bisa melindungimu. Gumam leluhur tombak cahaya langsung batuk darah. Saat leluhur tombak cahaya melihat sebuah bilah melesat ke arahnya, ia langsung memejamkan matanya. Duar, ledakan besar seketika menggema. Saat ini leluhur tombak cahaya mengerutkan keningnya karena ia tidak merasakan rasa sakit, malah ia merasakan kehangatan di tubuhnya. Apakah aku telah di surga? Gumam leluhur tombak cahaya langsung membuka matanya. Apa? Ucap leluhur tombak cahaya kini membelalakan mata disertai mulut terbuka lebar. Saat ini ia melihat area sekitarnya telah hancur, bahkan banyak sekali jurang serta sebuah lautan darah. Apa ini? Apakah aku berada di neraka? Gumam leluhur tombak cahaya, tapi dengan cepat ia menggelengkan kepalanya saat melihat banyak mayat leluhur dari kedua ras, kini mati dengan tubuh melayang. Bahkan ia melihat leluhur panah suci sedang berlutut di udara.
Wajah leluhur panah suci terlihat ketakutan setengah mati, seolah telah melihat sesuatu yang mengerikan. Bro, kenapa kau terlihat heran kawan? Kita telah menang, ucap leluhur berjubah hitam lambang naga kini menepuk pundak leluhur tombak cahaya. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Tanya leluhur tombak cahaya bingung. Lihat ke atas guru, ucap leluhur elf berjubah hitam kini mendekati gurunya bersama leluhur tongkat. Tep-tep, mendengar itu, leluhur tombak cahaya langsung melirik ke atas. Matanya seketika berkeringat dingin saat melihat langit kini berubah menjadi merah. Ia juga melihat sebuah kepala yang sangat besar menatap dengan wajah mengerikan ke arah leluhur panah suci. Dia Tuan Ye, jadi jangan takut, dan sekarang kita mundur lebih dulu. Aku takut kita akan membebani Tuan Ye, ucap Luer kini memberitahu gurunya dan yang lain. Sontak mereka pun langsung menjauh. Sementara Bai Cuye yang menatap leluhur panah suci langsung berkata, "Ketahuilah tempatmu sampah kecil." Nada suara Bai Cuye langsung menggelegar, bersamaan dengan itu, tubuh leluhur panah cahaya langsung hancur. Dret, tak lama langit yang tadinya berwarna merah, langsung menyusut hingga membentuk tubuh manusia. Aku tak menyangka bisa membangkitkan setengah dari kekuatan darah abadi. Gumam Bai Cuye tersenyum bahagia. Saat merasakan bahagia, sebuah celah muncul dan tak lama sosok yang Bai Cuye kenal keluar dari dalam celah. "Ayah," ucap Bai Cuye langsung mendekat ke arah Bai An. Melihat tingkah putranya yang ingin disanjung, Bai An pun langsung mengusap rambut putranya yang jarang bicara ini. "Kau sungguh hebat nak, ayah bangga kepada kalian semua," ucap Bai An dengan nada lembut. Bai Cuye seketika menyunggingkan senyum cerah, tapi tak lama pandangannya berubah dingin saat melihat sosok yang ia kenal berada di belakang ayahnya. "Tenanglah nak, dia sekarang orang kita, lalu untuk orang yang dia bawa." Bai An langsung menceritakan semua yang terjadi saat kakak Bai Cuye atau Bai Han bertarung. Tubuh Bai Cuye seketika mengeluarkan aura membunuh yang sangat mengerikan. Tapi tak lama ia menahan diri. "Ayah benar, kita akan memutuskan penyiksaan apa yang cocok kepada orang ini nanti," ucap Bai Cuye dengan nada datar. Wus-wus, 4 leluhur seketika mendekati Bai Cuye. Mereka juga langsung mengeluarkan senjata mereka dan siap bertarung saat melihat leluhur Hendrik bersama leluhur pedang api. Tak lupa mereka memandang ke arah Bai An yang memiliki kemiripan dengan Bai Han dan Bai Cuye. "Oh, apakah mereka orang-orang lunak?" tanya Bai An. Walau ia sudah tahu dari awal, Bai An tetap sengaja bertanya. Benar, mereka akan menjadi salah satu anggota keluarga kita ayah. Apa kau tidak keberatan?" Jawab Bai Cuye lalu balik bertanya. Bai An hanya mengangguk santai, tak lama ia mengeluarkan Bai Han. "Jaga kakakmu, ayah ingin melihat yang lainnya," ucap Bai An langsung menghilang bersama leluhur Hendrik. Dret, tep-tep, Bai An dan leluhur Hendrik muncul tidak jauh dari jutaan pasukan Kekaisaran Darium dan pasukan Kekaisaran Gamma. Terlihat saat ini kedua kekaisaran bergabung untuk melawan pasukan yang dipimpin Long Yuan dan Jiu Long. Di tempat Long Yuan dan Jiu Long, terdengar suara tawa menggema. "Hahaha, inilah yang aku nantikan, tapi walau kalian bergabung sekalipun, tidak akan ada yang bisa selamat dari kalian semua," ucap Jiu Long menatap tajam musuh. Sementara Long Yuan hanya menatap langit yang perlahan berubah ke bentuk semula. Rupanya YR telah berhasil membereskan yang di sana. Jika begitu kita juga harus cepat, karena titik pertempuran keempat tidak ada di sana. Jikapun ada, maka kita harus membantu, ucap Long Yuan melirik ke arah pasukannya dan Jiu Long. "Bantai musuh, jangan sisakan satu pun." Seketika pasukan yang Long Yuan dan Jiu Long pimpin langsung berteriak keras. "Hahaha, hanya dengan jumlah ribuan, kalian ingin melawan kami? Apa kalian sedang bermimpi?" ejek Kaisar Darium dengan tatapan menjijikan. "Aku akui kalian memiliki senjata aneh, tapi aku tidak yakin kalian bisa bertahan melawan kami jika bergabung," sambung Kaisar Gamma dengan nada sombong dan angkuh. "Hahaha.
Seketika semua pasukan kedua kekaisaran langsung menertawai pasukan yang dipimpin Long Yuan dan Jiulong. Melihat jika diri mereka direndahkan, amarah semua pasukan Long Yuan dan Jiulong langsung memuncak. Dari dulu mereka selalu ditindas karena hanya sebagai rakyat kecil, dan saat ini mereka semua memiliki kesempatan untuk membalas. Walau mereka semua marah, tapi mereka semua tetap setia dan patuh menunggu instruksi dari pemimpin sekaligus penyelamat hidup mereka. Hehehe, kalian semua sangat sabar dan bisa menahan diri, aku suka itu. Ucap Jiulong mengangkat senjata senapan otomatisnya. Dengan cepat Jiulong muncul di depan semua pasukannya. Apa darah kalian semua sudah mendidih? Teriak Jiulong mencoba membangkitkan semangat pasukannya. Wah, mereka langsung berteriak sambil mengangkat senjata mereka. Tanda mereka sudah tidak sabar membunuh musuh. Baiklah jika begitu, tembak, teriak Jiulong. Dret dret, dret dret. Tak lama ratusan ribu peluru dalam sekali tembak, langsung melesat ke lautan musuh yang ada di depan mereka. Buat pertahanan, teriak kedua kaisar saat melihat musuh mulai menyerang dengan benda aneh. Para prajurit yang terlihat meremehkan musuh, hanya membusungkan dada mereka tanda mereka kebal dengan butiran aneh yang datang ke arah mereka. Namun tak lama mata mereka semua melotot saat tubuh mereka ditembus dengan mudah. Jelep-jelep, bom-bom-bom. Pasukan yang paling depan dari kedua kekaisaran langsung mati dengan tubuh meledak. Bukan hanya itu saja, dampak dari ledakan membuat pasukan barisan kedua ikut mati tanpa bisa melakukan perlawanan. Mulut kedua kaisar langsung terbuka lebar melihat puluhan ribu pasukan mereka mati dalam hitungan detik. Ah, apa-apaan ini? Apakah mereka menggunakan senjata dewa atau berbuat curang? Teriak Kaisar Darium tak percaya. Ilustrasi pasukan yang Long Yuan dan Jiulong pimpin berada pada lingkaran, dan pasukan musuh yang mengepung. Ah, apa-apaan ini? Apakah mereka menggunakan senjata dewa atau berbuat curang? Teriak Kaisar Darium tak percaya. Baru saja Kaisar Darium selesai berteriak, sebuah teriakan kembali terdengar. Tembak, teriak Jiulong dengan seringai lebar. Dret dret dret, ribuan peluru seketika melesat ke arah jutaan pasukan kedua kekaisaran. Bentuk perisai, teriak komandan kedua ras melihat ribuan peluru melesat ke arah mereka. Dengan cepat mereka menyatukan tameng serta menyelimuti tameng mereka menggunakan mana. Duar-duar-duar, tameng langsung hancur dan peluru terlihat tetap menembus hingga puluhan pasukan di belakang barisan pasukan pertama. Puluhan ribu seketika langsung mati dengan tubuh hancur akibat kerasnya hantaman peluru. Kedua kaisar, panglima dan para jenderal hanya bisa membelalakkan mata mereka, walau mereka tidak terlalu memperdulikan pasukan mereka, tapi jika dibiarkan, maka tak lama lagi semua pasukan mereka pasti akan musnah. Sialan, jangan biarkan mereka menembak lagi, cepat serang mereka, teriak Kaisar Gama dan Kaisar Darium serempak disertai nada penuh amarah. Namun perintah kedua kaisar tidak dilaksanakan akibat para pasukan kini terlihat tertekan, akibat kejadian yang baru saja mereka lihat. Jika mereka maju, sama saja jika mereka akan menyerahkan hidup mereka. Sementara Jiulong terkekeh dengan wajah mengejek. Haha, lihatlah, pasukanmu sendiri bahkan tidak mau diperintah. Bukti jika kau tidak pantas menjadi kaisar, dan mungkin saja kau bodoh dalam memerintah kekaisaranmu, ejek Jiulong. Kedua kaisar semakin tersulut akibat provokasi Jiulong. Karena sudah tidak sabar ingin membunuh Jiulong serta pasukannya, kini kedua kaisar langsung mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Dengan ganas mereka mengalirkan banyak mana di senjata mereka lalu mengayunkannya. Wus, dua bilah mana seketika melesat ke arah pasukan mereka masing-masing. Bom-bom, seketika puluhan ribu mati pasukan kekaisaran Gama serta Darium mati. Wajah para pasukan yang berhasil selamat kini bergetar ketakutan. Jika kalian semua tidak maju, maka aku sendiri yang akan membantai kalian, teriak kedua kaisar kini dengan wajah memerah. Jiulong yang mendengar itu langsung tersenyum kecil. Hehehe, paman, rencanamu ternyata berhasil, ucap Jiulong melalui telepati.
Long Yuan yang selalu diam mengangguk santai. Aku sebenarnya ingin membunuh mereka semua, dan mungkin aku terbilang naif saat ini karena mencoba untuk tidak membunuh beberapa dari musuh. Long Yuan berpikir jika para pasukan semuanya musnah, maka dimensi ini pasti hanya akan menyisakan sedikit ras, dan itu terlihat tidak seimbang jika ras iblis saja yang masih utuh. Sret-sret, Long Yuan langsung mengeluarkan ribuan meriam yang bisa membunuh ahli ranking SS plus ke bawah. Jiu Long yang melihat itu seketika menyunggingkan jahat. Kalian semua, buat 5 kelompok lalu tunggu perintah dariku, ucap Jiu Long langsung menyimuti ribuan meriam dan mengarahkannya kepada pasukannya. Bam bam bam. Pasukan Jiu Long yang tahu senjata ini seketika menjadi semakin semangat. Mereka semua pernah diajarkan cara menggunakan meriam tersebut, dan daya ledaknya sangatlah dahsyat. Bram bram bram. Pasukan Jiu Long langsung membuat kelompok berjumlah 5 orang. Mereka semua langsung mengarahkan meriam ke musuh mereka sambil menunggu perintah dari Jiu Long. Di tempat Kaisar Gama dan Kaisar Darium melayang, mereka melihat lagi-lagi ada benda aneh dikeluarkan. Firasat mereka seketika merasakan bahaya. Wajah mereka berdua kini sangat jelek. Sialan, apa yang mereka rencanakan lagi? Ucap Kaisar Darium kini dengan nada berat. Aku tak tahu, tapi jika kita terlambat, maka kita akan habis. Sambung Kaisar Gama kini melihat para panglima dan jenderalnya yang ikut memasang wajah jelek. Kalian semua maju bersama para prajurit, jika mereka tidak mau maju, maka bunuh saja mereka, teriak Kaisar Gama kini menunjuk ke arah para panglima dan jenderalnya. Mereka semua langsung mengangguk, pandangan mereka langsung mengarah ke para prajurit yang memasang wajah jelek. Apa kalian dengar ucapan yang mulia? Kalian semua ikut maju, kami pun juga akan maju dan jika kalian ada yang berhasil membunuh satu dari mereka, maka kalian akan mendapatkan hadiah besar, ucap Panglima ras manusia memberikan harapan palsu. Namun dengan bodohnya beberapa dari mereka semua langsung percaya, dan membangkitkan semangat mereka lagi. Wah, teriakan para prajurit kedua kekasiaran langsung menggema. Hahaha jika begitu, ucap Panglima kini mengalihkan pandangannya ke arah pasukan Jiu Long. Serang! Teriak Panglima langsung melesat bersama semua Panglima dan Jenderal. Bukan hanya mereka saja, beberapa dari prajurit kedua kekaisaran langsung ikut maju. Jiu Long yang telah menunggu dari tadi kini mengangkat tangannya. Tahan, tahan, tembak, teriak Jiu Long langsung menurunkan tangannya. Bam bam bam, wus, bom bom bom. Seketika ribuan cahaya berbentuk bulat langsung melesat ke udara dan meledak saat mendekati para panglima, jenderal dan prajurit. Wajah para panglima, jenderal dan prajurit yang masih selamat langsung jelek saat melihat ratusan ribu mati dalam sekejap, bahkan rekan mereka yang melesat lebih dulu juga ikut mati. Beberapa dari mereka yang melesat belakangan juga merasa beruntung. Namun beberapa dari mereka kini sudah terlihat gila akibat kematian kerabat mereka. Aku sudah tidak peduli lagi, walau aku mati, aku pastikan akan membunuh kalian. Belum selesai salah satu jenderal bicara, ribuan bola melesat ke arah mereka semua. Bom bom bom, tak lama bola susulan kembali melesat ke arah mereka semua. Hingga dalam hitungan menit hampir 2 juta pasukan kini musnah tanpa sisa. Yang tersisa hanya para prajurit yang memang tidak ingin bertarung lagi. Tentu saja Jiu Long tidak ingin membunuh yang sudah menyerah, karena ini memang rencana pamannya yang ingin membiarkan mereka hidup. Pandangan Jiu Long dan Long Yuan langsung mengarah ke Kaisar Gama dan Kaisar Darium, yang melesat ke arah pasukannya. Niat membunuh yang besar mereka berdua rasakan. Jangan biarkan mereka membunuh pasukan mereka sendiri Jiwer, ucap Long Yuan langsung melesat ke arah Kaisar Darium. Wus, duar. Ledakan besar langsung terjadi akibat benturan cakar kanan Long Yuan, yang berhasil menahan pedang Kaisar Darium. Kau, teriak Kaisar Darium kini memancarkan niat membunuh, wajahnya yang putih berubah menjadi merah. Hoho akhirnya kau berubah juga menjadi setengah iblis, ejek Long Yuan mundur beberapa langkah. Dengan cepat Long Yuan mengambil gerakan menyerang. Cakar naga emas.
Gumam Long Yuan mengubah bentuk dirinya menjadi sosok aslinya. Tubuh Long Yuan yang berubah menjadi naga kini mengayunkan cakar kanannya. Kaisar Darium yang melihat itu hanya bisa membelalakkan matanya. Sialan, aku tak terima mati di tangan makhluk sepertimu, teriak Kaisar Darium. Dengan segera ia menggunakan tekuatnya. Teknik cahaya gelap, tebasan iblis suci. Teriak Kaisar Darium yang saat ini telah berubah menjadi setengah iblis, maka ia menggabungkan serangannya. Wus! Bilah pedang berwarna hitam dan putih melesat ke arah bilah cakar berwarna kuning. Bom! Krak-krak! Piar! Tidak, teriak Kaisar Darium melihat serangannya dihancurkan begitu mudah. Duar! Tak lama bilah cakar langsung menghancurkan Kaisar Darium menjadi abu. Ia mati dengan mata tidak ingin mati. Pandangan Long Yuan kini melirik Jiulong yang saat ini bentrok dengan Kaisar Gama. Saat ini Jiulong sedang menahan pedang besar milik Kaisar Gama. Hahaha, orang lemah sepertimu ingin melawanku, kau butuh jutaan tahun untuk meningkatkan diri baru bisa melawan, ucap Kaisar Gama dengan nada angkuh. Jiulong seketika menyeringai kecil. Wus! Dengan cepat Jiulong mundur 10 langkah. Hehehe, kau bilang jutaan tahun. Kau terlalu sombong, ejek Jiulong. Biar ku perlihatkan apa itu kesombongan. Aku hanya butuh 1 menit saja untuk membunuh sampah seperti dirimu, sambung Jiulong mengangkat kepalanya ke atas. Terlihat jika Jiulong sangat merendahkan Kaisar Gama. Hal tersebut membuat Kaisar Gama sangat marah. Aku akan mencincang tikus kecil seperti dirimu, teriak Kaisar Gama langsung menerjang ke arah Jiulong. Wus! Dengan gerakan cepat Kaisar Gama mengayunkan pedangnya ke tubuh Jiulong. Jiulong langsung memutar tubuhnya untuk menghindari serangan Kaisar Gama. Jiulong juga terlihat memberikan serangan balasan. Kaki Jiulong yang sudah ia penuhi oleh mana langsung terayun ke arah perut Kaisar Gama. Melihat itu, Kaisar Gama tahu tidak akan bisa menghindar, ia pun langsung menggunakan pedangnya untuk menahan tendangan Jiulong. Bam! Kaisar Gama langsung mundur 50 langkah. Hal itu membuat Kaisar Gama sedikit terkejut. Sial berat sekali serangannya, gumam Kaisar Gama mengubah wajahnya langsung serius. Mata Kaisar Gama seketika melotot saat melihat Jiulong berubah menjadi setengah naga. Sret-sret-sret, krek-krek. Saat ini kulit-kulit Jiulong mulai berubah menjadi sisik naga berwarna emas, tubuh Jiulong juga ikut membesar. 30 detik telah berlalu, kini saatnya membereskanmu, ucap Jiulong dengan nada suara yang serak. Wung! Tubuh Jiulong langsung berdengung keras, bersamaan dengan itu Jiulong muncul di depan Kaisar Gama yang masih membatu. Matilah kau, teriak Jiulong mengayunkan tangan kanannya yang telah berubah menjadi bentuk cakar. Kaisar Gama seketika tersadar, dengan cepat ia mengayunkan pedang besar. Bam! Krak-krak! Duar! Pedang besar milik Kaisar Gama seketika hancur, cakar Jiulong tidak berhenti dan langsung mengenai dada milik Kaisar Gama. Crash! Art! Kaisar Gama seketika berteriak kesakitan, selama ia hidup, ia tidak pernah merasakan rasa sakit seperti ini. Bukan hanya itu saja, karena terbiasa menikmati hidup mewah dan berkuasa, dipukul pun ia tidak pernah. Jadi wajar saat pertama kali terluka ia merasakan rasa sakit. Kurang ajar, aku akan membunuhmu, teriak Kaisar Gama langsung mengeluarkan seluruh mana yang tersimpan di dalam tubuhnya. Wus! Jiulong terlihat tidak peduli, dengan cepat ia mengambil gaya siap menyerang dalam 1 kali gerakan. Teknik cakar naga, ayunan kematian, gumam Jiulong langsung bergerak cepat. Dret! Kaisar Gama yang melihat Jiulong menghilang, kini menjadi waspada. Saat ia melihat Jiulong muncul di belakangnya, ia langsung membalik badannya, tapi ia langsung membeku saat melihat jantung manusia kini sedang Jiulong genggam, menggunakan tangan kanannya. Pandangan Kaisar Gama seketika menjadi sedikit gelap, dengan cepat ia melihat ke arah dadanya yang saat ini mengeluarkan banyak darah. Ah, apa yang terjadi, bro? Baru selesai Kaisar Gama selesai bicara, tubuhnya langsung ambruk dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar. Mulutnya juga terlihat mengeluarkan busa. Prak, bam.
Dengan santai Jiulong mencengkram erat jantung milik Kaisar Gama hingga hancur. Wus, tep-tep, Long Yuan muncul di samping Jiulong dalam bentuk manusianya. Perubahanmu masih belum sempurna Jiuer, jika seperti ini maka efek sampingnya akan sedikit bahaya pada tubuhmu, ucap Long Yuan sedikit merasa khawatir kepada muridnya ini. Tubuh Jiulong seketika menyusut dan membentuk tubuh aslinya, dengan senyum lembut ia melihat ke arah gurunya. Aku tidak merasakan apa-apa Gu. Brok. Jiulong seketika terjatuh pingsan, beruntung Long Yuan dengan sigap menangkap tubuh muridnya. Apa yang aku khawatirkan kini terjadi, gumam Long Yuan saat melihat organ dalam Jiulong hampir hancur seutuhnya. Aku harus membawa Jiuer kepada Tuan Muda, atau saudara Tu, semoga mereka bisa menemukan solusinya, gumam Long Yuan langsung muncul di tempat para pasukannya. Wos. Kalian semua suruh mereka menjatuhkan senjata dan sita semua senjata mereka. Jika ada dari mereka yang tidak mau menyerah, maka kalian tahu apa yang harus kalian lakukan bukan? Ucap Long Yuan. Semua pasukan Long Yuan langsung mengangguk patuh disertai memasang wajah menyeringai. Tuan Long dapat tenang, kami pasti akan menghancurkan mereka bagi yang tidak mau menyerah, teriak pasukan Long Yuan dengan nada bersemangat. Suara pasukan Long Yuan langsung menggema, hingga terdengar oleh para pasukan kedua kekaisaran yang tidak terlalu jauh dari lokasi mereka. Mereka semua tanpa sadar menjatuhkan senjata mereka masing-masing. Karena dari awal, beberapa dari mereka hanya terpaksa ikut perang, jika tidak, keluarga mereka pasti akan dibunuh. Dret-dret, bom. Setiap kota yang dilewati oleh Ares dan Duan Li kini hancur. Bahkan saking nakalnya, hutan, bukit dan gunung juga ikut rata menjadi tanah oleh mereka. Hahaha, ini sangat menyenangkan paman, teriak Duan Li kini terlihat ingin menambah hobinya. Dulu hobinya suka mengintip, kini bertambah lagi hobinya, yaitu menghancurkan apa saja yang ia lihat. Tapi paman takut jika kakak akan marah nantinya, ucap Ares seketika berhenti. Duan Li yang penasaran siapa kakak yang dimaksud ikut berhenti. Memang siapa kakakmu paman? Tanya Duan Li. Dia paman atau biasa kamu panggil ayah juga, namanya Ling Baian. Jawab Ares dengan nada santai. Wajah Duan Li seketika mengeras, tak lama tubuhnya bergetar hebat. Apa? Jadi ayah Bai ada di sini? Teriak Duan Li dengan nada ketakutan. Sial. Jika ayah Bai ada di sini bisa mati aku, ayah Bai pasti akan memberitahu ibu Xia, ibu Jia, dan ibuku, bahkan ia pasti akan memberitahu nenek juga. Memikirkan bagaimana mengerikan semua ibu dan neneknya, wajah Duan Li kini sangat jelek, semangatnya langsung pudar seketika. Saking frustasinya Duan Li saat ini, Ares yang mengguncang tubuh Duan Li pun, ia tidak sadar. Hei ada apa yang dirimu liar? Ucap Ares dengan nada bingung sambil mengguncang tubuh Duan Li. Bro, kenapa dia pingsan? Gumam Ares bingung. Tidak akan seru jika aku sendiri yang pergi bersenang-senang, ucap Ares dengan wajah cemberut. Dengan cepat Ares merobek ruang lalu menghilang entah kemana. Crash. Saat ini Lang Zai dan Bai Yulong baru selesai menebas tubuh dua jenderal secara bersamaan. 34 jenderal, ucap Lang Zai. 29 jenderal, ucap Bai Yulong dengan nada murung. Hahaha, pamanmu ini menang lagi, ucap Lang Zai dengan wajah bahagia, lalu pandangan Lang Zai mengarah ke saudaranya saat ini. Terlihat Puxiu bersama Bai Ji Pixiu dan Bai Ji Pixiu baru selesai membantai musuhnya tanpa belas kasih. Bahkan mereka bertiga dengan bahagia membunuh musuh. Bukan hanya kelompok Bai Han saja yang melakukan pembersihan para parasit, bahkan kedua guild dan para sekutu yang lainnya ikut membunuh semua musuh yang memiliki resiko untuk berkhianat di kemudian hari. Dan dalam waktu 2 hari, pembersihan besar-besaran yang dilakukan kini telah selesai. Semua orang di seluruh dimensi alam sihir terlihat bahagia, banyak dari penduduk yang lemah atau yang dulu ditindas hingga dijadikan budak kini bersujud. Mereka semua merasakan kebebasan yang telah lama mereka impikan,
dan mereka juga yang ikut berperang merasa lega karena bisa membalaskan dendam keluarga mereka yang disiksa hingga mati dahulu. Terlihat juga hampir semua kota dan hutan telah hancur tanpa sisa. Dan tentunya yang melakukan ini adalah dua orang yang memiliki sifat anak-anak, Ares dan Duan Li. Jika saja keduanya tidak takut terhadap Bai An, mungkin mereka telah menghancurkan seluruh tempat yang mereka lewati. Kini di sebuah kedai kecil, salah satu bangunan yang tidak ikut hancur. Keluarga Bai An berkumpul. Hahaha, ingin rasanya aku mengadakan pesta kecil-kecilan, tapi karena Tuan Muda bilang ini bukan akhir, melainkan awal, aku rasa minum sedikit arak tidak apalah, ucap Lang Zai meneguk araknya. Long Yuan dan Pixiu juga ikut mengangguk setuju. Pandangan mereka mengarah ke Bai An yang duduk di paling pojok bersama Bai Chuye. Bagaimana keadaan Haner Tuan Muda? Tanya Pixiu mengingat sampai saat ini Bai Han belum sadar. Anak itu sebenarnya sudah sadar 1 hari yang lalu, tapi mungkin karena adanya Giselle, ia pura-pura tetap pingsan agar tidak terlalu terusik, ucap Bai An sedikit tersenyum menggeleng. Haah, bocah itu memiliki sifat seperti dirimu saat masih muda Aner, sama-sama banyak akal, ejek Chen Tian. Mendengar itu, semua orang ikut tersenyum kecil. Wah, aku tak menduga jika saat muda kau banyak akal Ling, sambung Anaril dengan nada mencemooh. Aku ingin melihat selicik apa kau saat muda Ling, sambung Cynthia ikut mengejek Bai An. Di saat semua orang tertawa bahagia, tidak jauh dari tempat mereka dua pemuda terlihat berdiri memasang wajah jelek. Mereka tak lain Ares dan Duan Li. Keduanya kini dihukum berdiri dengan satu kaki, lalu tangan mereka diikat ke belakang. Tidak hanya itu saja, mana dan energi mereka ikut dikunci agar tidak menggunakan mana saat dihukum. Ayah Bai ayolah, Lier kan hanya melakukan tugas yang kakak Han dan kakak Ye berikan, kenapa Lier harus dihukum, ucap Duan Li mengerucutkan bibirnya. Kakak jahat, yang lain tidak dihukum. Tapi Ares dan Lier kenapa dihukum? Teriak Ares tidak terima. Pandangan semua orang langsung mengarah ke Duan Li dan Ares, merasakan tatapan dingin dari semua orang. Glek. Ares dan Duan Li hanya bisa menelan ludah dan kembali membisu, sambil mengarahkan pandangan ke arah lain. Melihat tingkah keduanya, semua keluarga Bai An langsung tersenyum tipis. Bahkan keempat yang baru bergabung, yaitu Tombak Cahaya dan 3 lainnya ikut tertawa kecil saat merasakan keharmonisan kekeluargaan ini. Mereka berempat tidak pernah merasakan namanya kehangatan seperti ini selama hidup mereka. Bahkan tersenyum tulus pun baru kali ini mereka keluarkan. Jauh dari lokasi kelompok Bai An. Saat ini Ratu Elf Diane terlihat bahagia saat Bai An telah menepati janjinya, yaitu menghidupkan kembali pohon dunia atau pohon kehidupan. Ratu Elf Diane terlihat sangat bahagia saat bertemu dengan roh pohon kehidupan. Salam Ibu, maafkan Diane yang baru menghidupkan Ibu, ucap Ratu Elf Diane bersujud di depan pohon. Tak lama sebuah roh muncul, roh tersebut sangat mirip dengan Ratu Diane, tapi ia terlihat lebih dewasa. Tidak, kau bahkan tepat waktu menghidupkan kembali pohon kehidupan sehingga aku bisa keluar dari sini. Ucap roh pohon kehidupan. Sebuah senyum roh pohon kehidupan perlihatkan. Bangunlah putriku, ramalan tentang kembalinya orang itu dan menata ulang dimensi ini telah terbukti bukan? Ucap roh pohon kehidupan. Iya Ibu, jadi inilah sebabnya Ibu menyuruh Diane tidak ikut campur dahulu. Lalu setelah masalah ini selesai, apa yang akan Diane lakukan? Tanya Ratu Diane terlihat sangat mempercayai dan mematuhi setiap saran ibunya. Buatlah dia menjadi saudaramu, walau ia kejam, ia sangat menyayangi setiap orang yang ia anggap keluarga, bahkan ia akan melindungi semua keluarganya dengan segenap jiwa dan raganya. Ucap roh pohon kehidupan. Mendengar itu, Ratu Diane sedikit ragu. Karena saat ia bertemu Bai An, ia teringat Bai An acuh tak acuh, bahkan ia terlihat tidak peduli dengan dirinya jika saja ia tidak membuat perjanjian. Perjanjiannya hanya Bai An meminta Ratu Diane tidak akan ikut campur, tapi Bai An harus menghidupkan kembali pohon kehidupan.
Aku tahu apa yang kau pikirkan putriku, jangan mementingkan egomu karena menganggap diri terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dekatilah dia, maka kau akan mendapatkan banyak manfaat, tapi jangan sampai memanfaatkannya, maka kehancuran yang kau dapatkan, ucap roh pohon kehidupan kini mengusap rambut putrinya dengan kasih sayang. Tapi Bu, jika aku mengikutinya maka, Stete, dimensi ini akan tetap aman selamanya, Ibu telah meramalnya, bahkan dimensi ini kelak akan setara dengan dimensi tempat kita berasal di masa lalu. Potong roh pohon kehidupan. Mata Ratu Diane sedikit melotot saat mendengar ucapan ibunya. Saat Ratu Diane ingin mengucapkan sesuatu, sebuah guncangan dahsyat terjadi disertai cahaya berwarna emas, menutupi seluruh dimensi alam sihir. Apa yang terjadi? Tanya Ratu Diane merasakan mana disertai energi yang setara dengan dimensi alam dewa. Akhirnya waktunya dimensi ini akan mulai menampakkan dirinya, ucap roh pohon kehidupan. Selama ini dimensi alam dimensi tersegel oleh leluhurnya, roh pohon kehidupan di masa lalu untuk tempat mereka bersembunyi. Ini apakah ada orang yang bisa memecahkan misteri yang ada di benua kegelapan? Ratu Diane hanya bisa terkejut disertai mata terbuka lebar. Di tempat Baian, semua keluarga Baian kini berdiri, mereka semua bersiap keluar karena merasa ada musuh kuat datang. Kalian tidak perlu keluar, ucap Baian santai. Dan apa kalian tidak merasakan udara di sekitar kalian? Sambung Baian tersenyum kecil. Semua orang yang berasal dari dimensi kultivator langsung membelalakan mata mereka saat merasakan energi yang murni dan melimpah. Ini, ucap Bai Chuye sedikit terkejut. Sementara keluarga Baian yang memang berasal dari dimensi ini, juga terlihat terkejut saat merasakan mana yang jauh murni dan melimpah. Baian yang melihat reaksi semua keluarganya langsung tersenyum tipis. Kalian semua berkultivasi atau tingkatkanlah kekuatan kalian, jangan berpuas diri, ucap Baian, lalu ia kembali menambahkan. Aku akan kembali lagi untuk mengecek sesuatu, tunggulah di sini. Baian langsung menghilang tanpa menunggu jawaban dari semua orang. Dread, Wung. Tak lama sebuah celah muncul di ruang hampa yang disinari oleh cahaya emas. Dari sebuah celah Baian muncul. Tatapan Baian langsung mengarah ke sosok naga mengenakan armor berwarna biru muda, sementara di balik armor, sisik naga tersebut berwarna emas gelap, dan dari sisik itulah yang membuat seluruh area dimensi berwarna kuning. Ia kini tidak menjadi ras setengah naga raksasa lagi, melainkan ras naga sempurna, yaitu ras dewa naga raksasa. Gumam Baian tersenyum lebar. Aku tak menyangka juga di semua orang yang menjadi keluargaku, Tulonglah yang pertama kali menembus tingkat dewa surgawi, sambung Baian. Dret, percikan listrik berwarna emas gelap seketika mengelilingi tubuh Tulong saat ini, bersamaan dengan itu ia membuka matanya. Bam! Tubuh Tulong yang telah membentuk naga asli, langsung terdengar suara ledakan dari dalam saat ia membuka matanya. Aku tak menyangka akan langsung menembus tingkat dewa surgawi bintang 1 menengah, ucap Tulong dengan suara menggelegar. Karena suara Tulong yang tidak ia kendalikan saking bahagianya. Seketika terjadi ledakan di area tempat Tulong melayang. Jika kau berteriak tidak jelas lagi, maka aku akan memukul otakmu yang dongol itu, dengus Baian muncul di samping Tulong. Mendengar itu, Tulong seketika berubah menjadi manusia. Hehehe, apa yang kau katakan memang benar Tuan Muda, ternyata di sini tersembunyi reruntuhan yang sangat berharga, ucap Tulong sambil menggaruk kepalanya sedikit canggung. Pandangan Tulong terlihat mengarah ke reruntuhan tempat ia menemukan sebuah piramida, yang disegel oleh ras naga asli. Beruntung Tulong bisa memahami setiap tulisan yang ada di piramida tersebut, jika tidak, ia pasti tidak akan bisa memecahkan segel tersebut. Namun saat ini mata Tulong melebar saat melihat piramida tersebut telah hancur akibat ulahnya. Apa aku yang melakukannya? Tanya Tulong melirik Baian yang mendengus ke arahnya. Hehehe, maafkan aku Tuan Muda, walau piramida telah hancur, namun aku masih mengingat setiap bait yang tertulis di piramida tersebut, ucap Tulong tertawa tanpa rasa bersalah.
Bai-an terlihat tidak peduli sama sekali, saat ini pandangannya mengarah ke sebuah lembah di bawah jurang. Di sana ia merasakan energi ilahi yang jauh melimpah dari tempatnya berdiri. Aku tidak butuh tulisan piramida tersebut, karena aku yakin itu terikat dengan dirimu saat ini. Ucap Bai-an terdiam sesaat. Aku juga yakin jika kau bisa memecahkan semua tulisan yang telah kau hafal, maka peningkatanmu pasti akan lebih mengerikan di masa depan. Sambung Bai-an kini melayang turun ke bawah. Tulong mengangguk semangat saat mendengar ucapan Bai-an, ia memang belum memecahkan semua bait tulisan yang ada di piramida. Dari yang Tulong ingat, ia hanya bisa memecahkan 2 bait baris saja, sementara yang Tulong lihat ada 5 bait baris. Artinya tinggal 3 yang belum Tulong bisa pecahkan. Kau kembalilah, jaga semua orang dari balik bayang-bayang dan tetap awasi leluhur Hendrik yang memiliki nama asli Guseng. Ucap Bai-an. Bai-an menyuruh Tulong karena ia takut jika segel budak yang ia tanam dihancurkan, lalu Guseng berkhianat. Bai-an tentu tahu jika energi yang di dimensi alam sihir telah terbuka, maka Guseng pasti bisa mengembalikan kekuatan aslinya jika menyerap energi ilahi. Mendengar itu, Tulong menyeringai kejam. Hehehe, jika ia berani membuka segel yang Tuan Muda tanamkan, maka aku akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Kekeh Tulong langsung menghilang dari tempatnya. Bai-an hanya bisa menggelengkan kepalanya. Otaknya hanya ingin bertarung saja, dan saat berkumpul bersama keluarga besar, ia hanya menjadi patung tanpa berani mengucapkan sepatah kata. Gumam Bai-an sedikit bingung. Kenapa juga semua laki-laki yang ada di keluargaku takut kepada semua wanita-wanita itu, termasuk diriku juga sih, kekeh Bai-an dalam hati. Setelah bergumam, Bai-an langsung menghilang, kini ia muncul di sebuah lembah bawah jurang. Energi di sini tidak pernah dijamah oleh makhluk hidup, ini memudahkanku untuk meningkatkan kekuatanku secepat mungkin, gumam Bai-an tersenyum kecil. Dengan cepat ia mengambil duduk lotus. Tak lama Bai-an langsung menyerap energi ilahi yang ada di sekitarnya. Bukan hanya ia saja yang ikut menyerap energi ilahi, roh asura darah pun ikut menyerapnya dengan lahap. Waktu terus berlalu, terlihat tubuh Bai-an masih rakus menyerap energi di sekelilingnya. Wung. Kulit Bai-an seketika mengencang dan berdenyut keras. Bam. Tak lama terdengar suara ledakan disertai energi merembes keluar dari dalam tubuh Bai-an. Hoek, darah seketika keluar dari mulut Bai-an bersamaan ia membuka matanya. Sialan. Aku tak menduga kotoran pada tubuhku begitu banyak, gumam Bai-an melihat banyaknya darah kotor berwarna hitam legam di depannya. Dengan segera Bai-an mengalirkan energinya ke dalam tubuhnya, untuk memulihkan luka-lukanya. Dewa Surgawi Bintang 1 awal. Merasa tidak puas, Bai-an ingin menyerap energi ilahi yang terlihat masih padat. Walau saat ini aku merasa ribuan kali lebih kuat dari sebelumnya, aku merasa saat ini masih lemah jika bertemu musuh yang menuju kemari. Gumam Bai-an. Saat Bai-an akan memejamkan matanya, roh asura darah keluar sendiri dari pedang yang ada di pinggang Bai-an. Jangan rakus, berikan kesempatan kepada semua keluargamu yang ada di dimensi inti. Jika mereka semua kesini, aku yakin mereka semua akan meningkat juga, ucap asura darah memperingati. Mendengar itu, Bai-an teringat istri, putri, adik dan yang lainnya. Rupanya aku harus menjemput mereka, ucap Bai-an kini bangkit. Tidak perlu, kau hanya perlu menghubunginya, karena saat ini dimensi ini segelnya telah hilang, jadi mereka semua bisa keluar masuk sesuka hati mereka, ucap asura darah. Begitu ya, aku bahkan tidak menyadarinya. Apa seperti ini rasanya bahagia saat menembus tingkat kekuatan yang luar biasa. Ucap Bai-an kini mengingat tingkah laku Tulong. Tak lama, Bai-an memejamkan matanya lalu menghubungi semua orang yang berasal dari dimensi inti. Duan Du yang saat ini sedang menikmati araknya langsung melebarkan matanya. Hahaha, sudah kuduga jika kakak tidak mungkin jika tidak mengetahui bahaya yang akan mendekat. Ia juga pasti mencari sesuatu yang berharga untuk meningkatkan kekuatan kita semua.
Teriak Duandu langsung bangkit dari tempat duduknya. Blus, apakah kau tidak bisa mengecilkan suaramu Duer? Ucap sebuah suara yang begitu dingin. Ia tak lain Ling Mei. Rupanya kau ingin nenek ajarkan cara tata krama, sambung Ling Mei. Tubuh Duandu seketika menegang mendengar suara yang tidak ingin ia dengar. Dengan cepat Duandu mencoba memasuki arak yang ada di meja saat ini. Namun sebelum tangan Duandu mengambil arak, sebuah tangan lebih dulu mencengkram pergelangan tangan Duandu. Oh, ternyata kakak diam-diam selalu minum di belakangku ya, bagus-bagus. Awas saja jika liar dan linger mengikuti sifatmu ini, ucap Jia Liling dengan nada dingin. Glek, Duandu seketika menelan ludahnya. Saat ia melirik ke arah samping, ia melihat wajah istrinya kini memerah. Apa ini ayah? Rasanya kenapa sangat pahit dan panas, ucap Duan Ling yang memiliki rasa penasaran tinggi, sehingga mencoba mencicipi arak yang ada di gelas bekas Duandu minum. Blus-blus, seketika banyak aura meledak. Berani sekali kau mengajari putrimu minum minuman seperti ini, teriak Ling Mei kini menerjang ke arah Duandu. Bukan hanya Ling Mei saja, semua wanita ikut menerjang ke arah Duandu. Wajah Duandu seketika menegang disertai memasang wajah jelek. Bruk-bruk-bruk. 1 jam telah berlalu, kini wajah Duandu terlihat babak belur, pakaian yang ia kenakan hampir seluruhnya sobek akibat cakaran dan pukulan para wanita. Belum puas menghajar Duandu, para wanita menyegel dantian Duandu agar ia tidak menggunakan energinya untuk memulihkan diri. "Wei, ayolah, lepaskan ikatan dan segel itu," teriak Duandu yang saat ini digantung tepat di salah satu pilar di dalam aula. Melihat tidak ada yang merespon dirinya, termasuk pamannya Ling Dong dan keluarganya yang laki-laki, Duandu hanya bisa mengerucutkan bibirnya. Saat ini ada masalah penting, kakak beberapa waktu lalu telah menghubungiku, ia mengatakan akan datang bahaya besar, jika kita tidak cepat menuju ke tempat kakak untuk meningkatkan kekuatan atau menembus ke tingkat selanjutnya, maka kita semua akan mati tanpa melakukan perlawanan, ucap Duandu langsung memasang wajah serius. Mendengar itu, Ling Mei, Mu Xiaer, Chu Jia, Bai Xiaxie, Mei Yin, Ling Sui, Ling Feng, Ling Dong, Gou Long, Gou Han dan semua keluarga Bai An yang berperan penting dalam melawan Wing Zhen, langsung mengepung Duandu. "Apa yang kau katakan tadi benar Duer?" tanya Ling Mei mencoba menatap tajam mata Duandu. "Pasti hanya akal-akalannya ibu, kau tahu kan anak ini sangat pintar bicara," ucap Mu Xiaer. Tapi jika didengar tadi, sepertinya Tuan Duan sangat serius. Sambung Gou Long menatap ke arah Ling Feng. "Aku rasa kau benar saudara Gou Long." Saudara Duan terdengar serius, jadi ia pasti saat ini tidak bercanda. Timpal Ling Feng. Semua keluarga Bai An seketika beragrumen masing-masing, hal tersebut membuat Duandu semakin kesal. Sementara Bai Xiaxie hanya diam saja sambil melihat wajah pamannya dari tadi. "Diam," ucap Bai Xiaxie dengan nada pelan, namun karena menggunakan sedikit energinya, suara Bai Xiaxie menggema ke seluruh bangunan hingga membuat sedikit guncangan. Seketika semua orang terdiam sambil menatap Bai Xiaxie dengan wajah penasaran. Semua orang mengenal watak Bai Xiaxie, jika ia sudah bicara seperti tadi, maka saat ini ada masalah serius. Setelah cukup tenang selama beberapa menit, Bai Xiaxie langsung melangkahkan kakinya menuju Duandu. Crash! Rantai yang mengikat tubuh Duandu langsung terlepas, bersamaan dengan itu, segel yang ada di dalam dantian Duandu telah hilang. "Tep-tep, begini kan jadi enak," ucap Duandu tersenyum kecil. "Cukup main-mainnya paman, jelaskan apa yang ayah infokan kepadamu," ucap Bai Xiaxie terdengar serius. Duandu yang ingin membalas dendam kepada semua orang di depannya langsung terdiam. Lebih baik aku jelaskan secara singkat, jika aku menjelaskan detail, maka itu akan butuh berhari-hari, ucap Duandu langsung menjelaskan jika dirinya, kakaknya dan Tulong merasakan bahaya akan mendekat. Dan kakaknya Bai An telah memberitahunya jika waktu yang ada di dunia kita dalam waktu mundur 10 tahun,
bahaya tersebut akan datang, sehingga kakak mencari sumber daya serta mencari cara untuk menembus ke tingkat selanjutnya. Saat ini Bai An telah menemukannya, dan menyuruh kita untuk ke sana ikut meningkatkan kekuatan kita. Tak lupa juga Duan Du menjelaskan jika tingkat selanjutnya adalah Dewa Surgawi dan setiap tingkatannya sangat sulit untuk dicapai. Duan Du juga menjelaskan perbedaan tingkat kekuatan Dewa Surgawi dengan tingkat Dewa Penguasa Immortal Suci Bintang 5 Puncak. 1 jam telah berlalu, saat ini semua orang telah berkumpul. Duan Du dan Bai Xia terlihat menjadi pemimpin untuk menuju dimensi alam sihir. Apakah semuanya sudah berkumpul? Tanya Duan Du melirik ke arah belakang. Seketika semua keluarga dan pasukan yang dipimpin oleh beberapa anggota keluarga Bai An kini saling melirik satu sama lain. Ada yang kurang, di mana putrimu Duan Ling dan Duan Sa? Ucap Ling Mei melihat kiri kanan mencari kedua putri Duan Du. Aku lupa, aku menyuruh mereka berdua untuk tidak ikut ibu, mereka saat ini ada di tempat sair. Jawab Duan Du yang lupa memberitahu keluarganya jika keduanya tidak ikut. Jika begitu saat ini tidak ada lagi yang tertinggal. Ayo tunjukkan jalannya Sier, ucap Mu Sier. Duan Du dan Bai Xia pun langsung terbang ke arah tertentu. Di belakang, keluarga Bai An dan juga pasukan yang dipimpin keluarga Bai An, terlihat hampir ratusan ribu yang terpilih ikut meningkatkan kekuatan, kini terlihat terbang dengan tertib. Wus wus wus. Bai An yang terlihat menguatkan pondasinya karena baru beberapa bulan menerobos, kini membuka matanya saat merasakan 3 aura menuju ke tempatnya. Wus wus wus. Tep tep. Wah, ayah, kenapa kau tidak bilang jika di energi di sini sangat padat dan jauh lebih murni? Ucap Bai Han langsung duduk di sembarang tempat. Bukan hanya Bai Han saja, Bai Cuye pun melakukan hal yang sama. Padahal Bai An merasakan keduanya baru saja menerobos. Bai An ingin menghentikannya, tapi saat melihat pondasi kedua putranya sangat kokoh. Bai An langsung melirik Tulong yang tersenyum dari pertama ia datang. Jangan bilang kau langsung melawannya saat ke sana. Tanya Bai An, walau ia tahu, Bai An tetap bertanya untuk memastikan. Hehehe iya. Aku bertarung hanya menggunakan kekuatan fisik tanpa menggunakan energi atau mana dan hasilnya aku kalah, ucap Tulong cengar-cengir sambil menggaruk kepalanya. Mendengar itu, Bai An mengangguk santai. Itu wajar, karena saat ini kekuatan puncaknya pasti sedikit demi sedikit kembali. Ia sangat kuat tuan muda dan kau pasti telah mengetahui asal-usulnya sehingga membuatkan segel budak bukan? Sambung Tulong sambil menatap mata Bai An. Benar, dan saat ini ia adalah kekuatan terkuat kita, namun aku tidak ingin menyuruhnya untuk ikut campur terlebih dahulu saat musuh yang ingin menginvasi dimensi kita datang nanti. Ucap Bai An tersenyum tipis. Apalagi yang ingin kau rencanakan tuan muda? Tanya Tulong dengan wajah penasaran. Tidak ada. Aku hanya ingin mengagetkan mereka nanti jika kelompok kita tidak lemah dan kita juga mempunyai seseorang yang kuat di belakang kita, jawab Bai An santai. Wajah Tulong langsung cemberut, karena ia tahu jika Bai An masih menyembunyikan sesuatu. Tapi karena ia sadar akan tahu pada waktunya, dan Tulong hanya mengangguk santai. Lalu apakah aku perlu memanggil yang lainnya ke sini? Tanya Tulong mengalihkan pembicaraan. Sebelum Bai An menyelesaikan ucapannya, pandangan Bai An mengarah ke timur. Mereka telah tiba, ucap Bai An tersenyum kecil. Mendengar itu, Tulong langsung memasang wajah serius layaknya akan pergi bertarung. Sial, apa kau yang memanggil mereka semua tuan muda? Tanya Tulong dengan wajah serius disertai wajah berkeringat dingin. Hohoho, rupanya kau telah membuat masalah. Kekeh Bai An yang melihat raut wajah Tulong. Membuat masalah apanya? Dengus Tulong. Merekalah yang selalu membuat masalah dan yang kena hanya aku dan bocah nakal itu saja. Sambung Tulong memasang wajah jelek. Dret. Hehehe, rupanya kau menjelekkan namaku, ibu, nenek dan bibi ya. Apakah selama ini paman selalu begini di belakang kami? Ucap Bai Xia muncul di tengah-tengah Bai An dan Tulong berada.
Nada suara Bai Xia-xie sangatlah besar, sehingga dapat didengar oleh para wanita yang sedang menuju kemari. Kurang ajar, kenapa dia yang muncul lebih dulu, teriak Tulong dalam hati, karena Tulong tahu yang selalu memprovokasi para wanita adalah putri Bai An, Bai Xia-xie. Tulong dan Duan Du paling mewaspadai Bai Xia-xie, dan berusaha menghindari untuk berinteraksi dengannya. Tapi yang menjadi masalah adalah Bai Xia-xie selalu muncul tiba-tiba tanpa ia sadari. Aura Bai Xia-xie seolah membaur dengan alam itu sendiri. Hal itulah yang membuat Tulong dan Duan Du selalu tertangkap saat berusaha kabur. Wus wus wus. Tulong, aku akan mengulitimu hidup-hidup, teriak Nisian kini menatap Tulong tajam. Wajah Tulong semakin jelek saat istrinya Nisian kini ikut bersama para wanita. Tulong yakin jika istrinya pasti diprovokasi oleh Bai Xia-xie. Karena selama ini Nisian selalu berkultivasi tertutup sehingga tidak pernah muncul. Setelah ia menikahi Nisian karena paksaan Bai An dan yang lainnya, Nisian yang sadar masih terlalu lemah, langsung meminta izin berkultivasi tertutup dan tentu Tulong mengizinkannya. Namun kini saat bertemu setelah sekian lama, istrinya terlihat jauh lebih ganas dari wanita yang lain kecuali Ling Mei dan Mu Xiaer. Mati aku, teriak Tulong langsung panik, dengan cepat ia merobek ruang di depannya. Crash! Sebelum Tulong masuk, ia melihat Duan Du kini diseret layaknya anak kecil. Haha mampus, teriak Tulong tertawa bahagia. Wong! Tulong langsung hilang setelah menertawai Duan Du yang kini menderita. Wus wus wus. Sial! Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, ucap Mu Xiaer memasang wajah cemberut. Pandangan semua wanita kini melihat ke arah Bai An. Kakak apa kau yang membuat Tulong menjadi lebih kuat? Ucap Mu Xiaer memasang wajah cemberut. Bukan, ialah yang menemukan tempat ini dan meningkatkan kekuatannya di sini, jawab Bai An dengan nada santai. Dan jika kalian tidak percaya maka lihatlah, apa aku lebih kuat dari Tulong. Aku yakin kalian pasti bisa merasakan perbedaannya bukan? Sambung Bai An balik bertanya. Wos, bro, ayah, kenapa kau lama sekali berada di sini? Apa jangan-jangan ayah mencari? Jangan memprovokasi yang lain. Potong Bai An langsung menjentikkan jarinya ke kening putrinya. Tuh, aduh, sakit ayah, ucap Xiaer cemberut. Namun ia semakin mengeratkan pelukannya disertai wajah Xiaer sangat bahagia dapat bertemu ayahnya lagi. Tep-tep, Aner apakah yang diucapkan oleh Duer benar? Tanya Ling Mei yang saat ini menyeret Duan Du. Bai An melirik ke arah ibunya. Benar bu. Makanya Aner menghubungi Duer dan menyuruh kalian semua ke sini, jawab Bai An dengan senyum lembut. Mendengar itu, Ling Mei langsung melepaskan Duan Du yang selalu memasang wajah kusut setiap saat. Saat Duan Du terlepas, wajahnya seketika cerah. Hehehe, ibu memang yang terbaik, ucap Duan Du langsung memeluk lengan ibunya. Sudah-sudah, aku tahu kau ada maunya, lakukanlah sesuka hatimu, tapi jangan sampai merugikan orang lain atau merusak kota, ancam Ling Mei dengan mata menyeramkan. Hehehe. Duer hanya ingin berkultivasi lalu mengejar Paman Tu dan membawanya ke hadapan ibu, ucap Duan Du tersenyum kecil. Dengan cepat Duan Du melesat ke bawah, karena ia merasakan energi yang jauh lebih padat berada di sana. Wos, tak lama setelah kepergian Duan Du, bruk-bruk, seketika kedua istri Bai An, ibunya dan bibiknya langsung memeluk Bai An. Hei, aku tidak bisa bernafas. Teriak Bai An kini dikelilingi oleh keluarganya. Bukan hanya mereka saja, bahkan paman dan keluarganya yang ia kenal ikut mengeroyok Bai An dengan pelukan. Waktu berlalu dengan cepat setelah bertemu dengan semua kenalan Bai An yang ada di dimensi alam sihir. Mereka semua pun sangat cepat akrab. Namun mereka semua tidak bisa bercerita terlalu banyak karena sadar saat ini mereka akan kedatangan sesuatu yang besar. Setelah Bai An menyuruh semua anggota keluarganya untuk berkultivasi di tempat yang menurut mereka nyaman. Mereka semua pun langsung mengikuti ucapan Bai An, karena mereka sadar jika tidak menjadi kuat, maka mereka akan menjadi beban bagi Bai An dan keluarga yang lebih kuat dari mereka. Bukan hanya keluarga Bai An yang berasal dari dimensi inti,
bahkan semua orang yang menjadi saudara Bai-an di dimensi alam sihir pun ikut meningkatkan diri mereka. 1 minggu telah berlalu. Saat ini Bai-an bersama Tulong dan Guseng. Ketiganya berdiri sejajar di langit. Sampai saat ini aku tidak bisa melihat tingkat kultivasimu Guseng, ada di tingkat apa kau sebenarnya? Tanya Bai-an dengan nada santai. Tingkat kultivasiku yang sebenarnya ada di tingkat Dewa Surgawi Bintang 3 awal Tuan Muda, namun sampai saat ini kekuatan puncakku masih belum kembali seperti di masa lalu. Jawab Guseng sambil menghela nafas. Saat ini aku masih berada di Dewa Surgawi Bintang 2 puncak. Sambung Guseng tersenyum pahit sambil memandang Tulong. Jadi begitu, lantas kenapa kau saat ini sangat frustasi? Tanya Bai-an mengerutkan keningnya. Bersambung, terima kasih untuk semua para tetua, leluhur semuanya yang sudah setia bersama alurmu. Jangan lupa juga jauhi permainan 4 psikiater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe.